Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustayu Larsati dari kelompok 4 akan membahas bab tentang Pancasila sebagai ideologi nasional. Pengertian Pancasila sebagai ideologi nasional adalah Pancasila mampu memberikan arah, wawasan, asas, dan pedoman dalam seluruh bidang kehidupan negara. Visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, berkemanusiaan, bersatu, berkerakyatan, dan berkeadilan. Dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur dan cita-cita bangsa Indonesia. Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, nilai-nilai moralitas yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berakar dari pandangan hidup dan budaya bangsa. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara yaitu 1. Sarana pemersatu bangsa Indonesia. 2. Membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan. 3. Memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia. 4. Menunjukkan jalan serta mengawasi dalam upaya mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. 5. Menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara. 6. Menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan tentang asal mula Pancasila. Halo, saya Karin Oktiara dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang asal mula Pancasila. Asal mula Pancasila ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu asal mula Pancasila secara langsung dan asal mula Pancasila secara tidak langsung. Asal mula Pancasila secara langsung adalah asal mula yang terjadi sesudah dan menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana ketika dirumuskannya sidang BPUPKI pertama, Panitia 9, sidang BPUPKI kedua, dan PPKI serta pengesahannya. Nah, asal mula Pancasila secara langsung ini dibedakan menjadi 4 macam, yaitu ada kausa materialis atau asal mula bahan, di mana ini tuh adalah pandangan serta kepribadian hidup bangsa Indonesia. Yang kedua ada kausa formalis atau asal mula bentuk, di mana Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan anggota BPUPKI merumuskan dan membahas tentang Pancasila. Yang ketiga ada kausa efisien atau asal mula karya, di mana ini tuh ketika PPKI sebagai pembentuk negara mengesahkan dasar negara hasil dari sidang BPUPKI dan Panitia 9. Yang keempat ada kausa finalis atau asal mula tujuan, yaitu di mana anggota BPUPKI dan Panitia 9 termasuk Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta merumuskan tujuan dari Pancasila sebelum ditetapkan oleh PPKI sebagai dasar negara yang sah. Nah, selanjutnya untuk asal mula Pancasila secara tidak langsung akan dijelaskan oleh teman saya di video berikutnya. Halo, saya Salsabila dari kelompok 4 Pendidikan Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila tidak langsung. Asal mula Pancasila tidak langsung yaitu adalah asal mula yang sebelum proklamasi kemerdekaan. Asal mula tidak langsung berada dalam kepribadian atau kehidupan sehari-hari pandangan bangsa Indonesia yang meliputi unsur nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai keadilan, nilai kerakyatan, serta nilai persatuan telah terumuskan sebagai dasar filsafat negara sebelum negara Indonesia terbentuk. Asal mula Pancasila juga yang terkandung dalam pandangan hidup masyarakat sebelum negara terbentuk, yaitu adalah adat istiadat, nilai kebudayaan, dan nilai religius. Asal mula Pancasila menunjukkan bahwa sebelum negara Indonesia menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia secara yuridis oleh PPKI, nilai Pancasila sudah ada dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam 3 asa atau 3 prakara. Perkenalkan, nama saya Nila Manggraini dengan nomor absen 29. Kali ini saya akan membahas tentang triprakara. Triprakara berarti 3 asas atau 3 dasar pemikiran. Sebelum disahkannya Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis,
Sebenarnya, unsur-unsur Pancasila telah lama hadir dan melekat pada diri bangsa Indonesia di kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa kita lihat dari adat istiadat dan juga kebudayaan yang telah lama ada di Indonesia. Adapun nilai-nilai yang terkandung adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan juga nilai keadilan. Yang pertama adalah asas kebudayaan. Yang dimaksud dengan asas kebudayaan adalah unsur-unsur Pancasila telah ada atau telah dimiliki oleh bangsa Indonesia bahkan sebelum Pancasila dijadikan sebagai dasar negara secara yuridis. Hal ini berupa adat istiadat dan juga kebudayaan, di mana terdapat nilai-nilai Pancasila seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai keadilan, dan nilai kerakyatan. Kedua adalah asas religius. Pada asas ini, kita ditekankan untuk bertanggung jawab dalam menghormati kaidah-kaidah keagamaan dan juga tidak menyudutkan agama atau kepercayaan orang lain, seperti melakukan penistaan agama atau pengolokan terhadap agama. Tapi yang harus kita lakukan adalah saling menghormati dan saling menghargai antar agama. Tiga adalah asas kenegaraan, merupakan hasil gabungan dari pemikiran sebelumnya yang kemudian diolah, dibahas, dan dirumuskan oleh para pendiri negara kita pada sidang BPUPKI. Yang mana setelah bangsa Indonesia merdeka, Pancasila akhirnya disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat negara. Dari pembahasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa sebelum Pancasila disahkan atau diresmikan secara yuridis sebagai dasar negara, sebenarnya unsur-unsur Pancasila telah lama melekat dan hidup di kehidupan bangsa kita. Hal ini bisa kita lihat dari adat istiadat dan juga kebudayaan yang telah lama ada dan telah lama hidup di Indonesia. Dan juga terdapat nilai-nilai yang terkandung, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan juga nilai keadilan.